Halo pemirsa, di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, penguatan indeks harga saham gabungan sudah terbatas dan kembali diperdagangkan di level 7.900-an secara intraday. Indeks harga saham gabungan mencatatkan rekor positif di mana hari ini secara intraday indeks harga saham gabungan menembus ke level intraday tertinggi baru di sepanjang masa. Tepatnya tadi di 8.022, di mana penguatan indeks harga saham gabungan juga cukup menarik pemirsa di tengah asing di perdagangan Rabu kemarin melakukan aksi jual setelah melakukan aksi beli di 11 hari perdagangan terakhir. Pemberat atau penguat datang maksud kami dari saham-saham konglomerasi, ada DSSA dan DCI hari ini kompak menguat signifikan dan menembus ke level tertinggi di sepanjang masa. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, di mana investor menantikan rilis data PCI inflasi Amerika Serikat. Kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX segera closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, namun penguatannya lebih ke arah terbatas. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,34% dan kembali diperdagangkan di level 7.900-an, di mana tepatnya posisi saat ini di 7.964,898. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.951,865. Secara intraday, indeks harga saham gabungan sempat menembus ke atas level 8.000-an, tepatnya di 8.022,758 dan merupakan level intraday tertinggi di sepanjang masa. Sementara intraday terendah hari ini di 7.941,939 dan masih bertahan di zona hijau pemirsa. Saham-saham yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan hari ini dari saham konglomerasi. Dari sektor teknologi, ada DCII, penguatannya terbatas seiring juga dengan penguatan indeks harga saham gabungan yang juga pelemahannya sudah mulai terbatas. Posisi saat ini menguat di 6,76% di 343.500, sementara intraday hari ini level intraday tertinggi sepanjang masa dicatatkan di 362.000 pemirsa. Sementara penguatan hari ini sempat menguat di atas 7 dan 8% untuk DCI. Kemudian DSSA hari ini juga ikut menjadi penopang terbesar. Penguatannya juga sudah mulai terbatas di 3,16% dan posisi saat ini di 98.000. Sementara intraday tertinggi di sepanjang masa, DSSA sempat menembus di level Rp100.000 per sahamnya. Kemudian penguatan juga ditopang oleh beberapa saham lainnya dari perbankan big cap. BBCA menguat di 0,60% di 8.350. Kemudian juga ada posisi PSAB melesat di 22,73% di Rp540 per saham. BSBK hari ini melesat 33%, MDKA masih melanjutkan penguatan di 4,60% di Rp2.500 per saham. Dari Plantation ada Gosco hari ini melesat di 34,53% di 187. Kemudian juga ada saham JAR, JARR pemirsa, masih dari Plantation hari ini auto reject atas di 24,72% di Rp1.665 per saham. Pemberat datang dari teknologi lainnya, ada Wi-Fi melemah di 5,25% di 2.890. Brand juga melemah cukup dalam 4,85% dan masih bertahan di atas level 9.000-an. BMRI berbalik melemah di 0,42%, 4780. Aman hari ini koreksi dalam di atas 4% dan kembali meninggalkan level 8.000-an. Kemudian juga Adaro berbalik melemah di 1,66% di Rp1.775 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja, mari kita coba simak tayangan berikut ini. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent kembali mendesak Ketua The Fed Jerome Powell untuk melakukan tinjauan internal terhadap bank sentral. Melansir Bloomberg, Scott meminta Powell untuk segera menyelidiki dugaan penipuan kredit kepemilikan rumah atau KPR yang menyeret anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook. Scott menilai tidak pernah mendengar Lisa berkata tidak melakukan dugaan yang dituduhkan. Menurut Scott, jika seorang pejabat The Fed terbukti melakukan penipuan KPR, maka tidak layak menduduki posisi di lembaga keuangan utama Amerika Serikat. Bursa Wall Street kompak menguat di Rabu waktu setempat. Indeks S&P 500 ditutup naik 0,24% di 6.481,40, mencetak rekor penutupan tertinggi baru. Nasdaq Composite menguat 0,21% di 21.590,14. Dow Jones menanjak 0,32% di 45.565,23. Pasar menunggu kinerja keuangan Nvidia yang sahamnya bergerak stagnan. Namun setelah jam bursa, Nvidia melaporkan laba dan pendapatan lebih tinggi dari perkiraan, serta menyatakan pertumbuhan penjualan kuartalan akan tetap di atas 50%. Dari Asia, Bank of Korea kembali menahan suku bunga repo 7 hari tetap di level 2,5%, sesuai dengan prediksi 22 dari 23 ekonom yang disurvei Bloomberg. Bank Sentral Korea Selatan menunda dimulainya kembali siklus pelonggaran hingga terlihat tanda-tanda lebih jelas, ketidakseimbangan di pasar perumahan, kredit, dan mata uang mulai stabil. Sejak Oktober lalu, Bank of Korea sudah memangkas suku bunga sebanyak 4 kali, namun memilih jeda di tengah kekhawatiran lonjakan harga apartemen di wilayah metropolitan Seoul, serta tingginya utang rumah tangga. Pemerintah Amerika Serikat sepakat secara prinsip untuk mengecualikan ekspor komoditas utama Indonesia untuk kakao, minyak sawit, dan karet dari bea masuk sebesar 19% yang diberlakukan Presiden Donald Trump sejak 7 Agustus 2025. Melansir laporan Reuters, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, kesepakatan bebas tarif ini akan berlaku setelah kedua negara mencapai perjanjian final. Namun hingga kini belum ada kepastian waktu karena Amerika masih fokus dengan pembahasan tarif bersama sejumlah negara lain. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat dengan memangkas pelemahan, namun masih bertahan di level 16.300-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah menguat di 0,31% di level 16.343 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,09% di posisi 16.340 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika di Kamis pagi melemah di 0,09% di 98,14 setelah di Rabu menguat tipis di 0,01% di 98,23. Dari sisi global, pergerakan indeks dolar Amerika masih dibayangi meningkatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, di mana pelaku pasar kini memperkirakan peluang sebesar 89% The Fed akan memangkas suku bunga 25 basis point di September, naik dari 82% di pekan lalu. Di mana spekulasi makin menguat setelah Presiden Donald Trump memperluas pengaruhnya dengan upaya mengganti Gubernur Fed Lisa Cook dengan kandidat yang lebih dovish. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.347 rupiah. Kemudian terhadap euro di 18.978 rupiah. Pound sterling di 22.078 rupiah. Kemudian terhadap yen Jepang berada di level 110,01 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas di mana laju kencang harga batu bara terhenti meski dibayangi impor Tiongkok mulai menunjukkan pemulihan. Harga emas kembali menguat dan mencoba mendekati level 3.400-an dolar Amerika, sementara harga minyak melemah di tengah investor mencermati permintaan Amerika seiring akan berakhirnya musim panas.
Laju kencang harga batu bara akhirnya terhenti. Merujuk Refinitiv, harga batu bara kontrak September di Rabu waktu setempat ditutup di 110,0 dolar Amerika per ton atau melemah 0,72%. Pelemahan ini memutus tren positif harga batu bara yang terbang dalam 2 hari beruntun 0,91%. Harga batu bara melemah di tengah banyaknya sentimen positif. Menurut laporan riset Sansi Securities yang dikutip dari Zitong Finance Apps, tren kontraksi impor batu bara Tiongkok mulai melambat secara tahun ke 13% year on year, namun naik 7,78% secara bulanan. Harga emas menguat dan mencoba mendekati level 3.400 dolar Amerika per troy ounce, jelas rilis data pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE Amerika Serikat. Di Rabu, harga emas dunia naik 0,13% di level 3.396,89 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas sudah menguat 2 hari beruntun di 0,91% dan harga penutupan Rabu adalah yang tertinggi sejak 8 Agustus 2025. Sementara di Kamis pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,03% di level 3.397,86 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak melemah di Kamis pagi waktu Asia seiring investor menimbang prospek permintaan bahan bakar Amerika Serikat menjelang berakhirnya musim panas. Investor juga mencermati potensi pergeseran pasokan akibat tekanan Amerika terhadap India terkait pembelian minyak Rusia. Mengutip Reuters, harga minyak Brent terkoreksi 0,46% di 67,74 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak WTI Amerika Serikat turun 0,56% di 63,79 dolar Amerika per barrel. Setelah sempat menguat lebih dari 1% di sesi sebelumnya. Berbagai sumber, iNews Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,87% di level 63,59 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,39% di level 15.159 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,49% dan tampaknya sudah berada di level 3.400-an, tepatnya di 3.449 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah cukup dalam di 1,19% di level 4.360 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan makin perkasa dan tembus ke level 8.003 di akhir perdagangan sesi pertama Kamis 28 Agustus 2025. Penguatan indeks harga saham gabungan pun berlanjut hingga awal sesi kedua dengan saham big cap menjadi motor utama. Di antaranya saham DCI dan DSSA yang masing-masing melesat di 7,21% dan 2,71%. Indeks harga saham gabungan makin perkasa dan tembus ke atas 8.000 di akhir perdagangan sesi pertama Kamis 28 Agustus 2025. IHSG menguat 0,84% ke level 8.003 dengan dorongan datang dari hampir seluruh indeks sektoral. Sektor dengan penguatan terbesar dicetak sektor perindustrian yang melesat 2,81%, disusul sektor teknologi naik 2,59%, sektor kesehatan naik 1,65%, sektor transportasi dan logistik naik 1,18%. Selanjutnya penguatan juga datang dari sektor energi, barang konsumen primer, serta properti dan real estate. Sementara itu sektor infrastruktur menjadi satu-satunya sektor yang melemah di sesi pertama. Di sepanjang sesi pertama, nilai transaksi tercatat sebesar 9,63 triliun rupiah. Penguatan IHSG pun berlanjut hingga awal perdagangan sesi kedua. Sejumlah saham big caps terpantau menjadi motor utama penguatan IHSG.
Berdasarkan persentase kenaikan, saham DCII memimpin dengan penguatan 7,21% ke level 344.950. Saham DSSA menyusul dengan kenaikan 2,51%, diikuti saham ASII sebesar 1,82% dan saham TLKM menguat 0,95% dan saham BRIS menguat 0,74% ke level 2.740. Sebelumnya, tim riset Pintraco Sekuritas mencatat IHSG hari ini masih akan cenderung bergerak sideways pada level 7.850 sampai 7.970. Terdapat sejumlah sentimen yang disebut mempengaruhi pasar pada perdagangan. Secara global, investor menantikan data economic sentiment dari zona euro per Agustus 2025 yang diperkirakan sedikit menguat pada level 96 dari 95,8 per Juli 2025. Sedangkan dari Amerika Serikat, investor akan mencermati data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 yang diperkirakan sebesar 3,1% secara kuartalan dari minus 0,5% quarter on quarter pada kuartal 1 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN berhasil mencetak kinerja positif di semester pertama di 2025, di mana laba bersih perseroan tercatat tumbuh double digit sebesar 13,6% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN mencatatkan laba bersih sebesar 1,7 triliun rupiah di semester 1 2025. Tumbuh sebesar 13,6% year on year dibandingkan laba bersih di semester 1 2024 di 1,5 triliun rupiah. Pertumbuhan laba bersih ditopang pendapatan bunga kredit naik 23,5% year on year di 18,50 triliun rupiah, lampaui pertumbuhan biaya bunga di 2,3% year on year. Pertumbuhan tersebut menghasilkan pendapatan bunga bersih 9,34 triliun rupiah, naik 55,1% year on year. Sementara dana pihak ketiga atau DPK tercatat di 406,38 triliun rupiah, tumbuh 11,2% year on year. Dibandingkan semester 1 2024 di 365,38 triliun rupiah. Pada fungsi intermediasi, penyaluran kredit dan pembiayaan tercatat tumbuh 6,8% year on year menjadi 376,11 triliun rupiah dibanding semester 1 2024 di 352,06 triliun rupiah. Penyaluran kredit ditopang pertumbuhan kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan meningkat 6,2% year on year menjadi 317,77 triliun rupiah dan sektor non-perumahan naik 10,5% year on year di 58,34 triliun rupiah. Seiring dengan pertumbuhan ini, BTN bukukan total aset 484,96 triliun rupiah, tumbuh 6,4% year on year dibandingkan semester 1 2024 di 455,60 triliun rupiah. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan di tengah tantangan makroekonomi dan persaingan yang ketat di industri perbankan, BTN berhasil mencatatkan profitabilitas yang membaik. Hal ini berkat strategi yang dilakukan secara konsisten dan terus melaksanakan fungsi intermediasi terutama dari sektor perumahan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, dari sisi fundamental kinerja dari BBTN di semester pertama cukup positif di atas double digit dari sisi laba bersih, mengingat saham-saham perbankan Himbara Jumbo justru mengalami perlambatan di semester pertama di 2025. Dan respon dari para investor di sepanjang perdagangan hari ini cukup baik, mengingat saham BBTN mengalami kenaikan signifikan setelah di perdagangan 27 Agustus justru mengalami tekanan yang cukup dalam. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa di 27 Agustus ditutup di 1240, pagi tadi dibuka menguat di 1285, 920 penguatan terbatas ke 1280, pada pukul 10 dan 11.40 saham BBTN mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Intraday hari ini sempat di 1320. Di penutupan sesi pertama, penguatan terbatas di 1315 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Saat ini penguatan lebih ke arah terbatas di 5,24% di 1305. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham BBTN dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda.
Ya, di perdagangan 21 Maret saham BBTN masih diperdagangkan di level 7.770, 28 April menguat ke 1000 ke 1100, Mei di 1275, Juni melandai ke 1200 hingga ke 1210, sementara di perdagangan 14 Agustus ini mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke 1350, intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Sementara di Agustus penguatan lebih ke arah terbatas, namun level 1300-an masih mampu dipertahankan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 5.11 kali, PSR di 0.53 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0.55 kali, dan PCFR minus di 5.65 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa, di mana harga saham gabungan menembus ke level intraday tertingginya di sepanjang masa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Mayang Anggita selaku Senior Technical Analis Panin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Mayang, selamat sore, apa kabar Ibu? Iya, halo sore Mas. Terima kasih Ibu Mayang sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Secara intraday, Ibu Mayang, hari ini indeks harga saham gabungan mengalami penguatan yang cukup signifikan, meskipun di beberapa menit jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Catatan terbaik adalah intraday tertinggi hari ini di 8.022, sekaligus intraday tertinggi di sepanjang masa. Bagaimana analisis Anda secara teknikal penguatan yang terjadi hari ini, kemudian penguatan terbatas ketika menembus level intraday tertinggi? Iya, hari ini betul membentuk titik tertingginya untuk IHSG, dan secara teknikal ini IHSG dikatakan breakout jika ditutupnya di atas resisten. Akhirnya artinya untuk IHSG hari ini tuh sebetulnya harus mampu ditutup di atas 8017, yang mana sebelumnya menjadi titik all time high-nya. Jadi kalau misalkan ditutupnya di atas 8017 baru bisa dibilang sudah valid untuk breakout resistance. Cuman kalau melihat dari pola candle ini nampaknya ada kemungkinan dia membentuk shooting star, dan kalau misalkan hari ini penutupannya itu di bawah MA5, maka sebetulnya itu kan artinya jebol supportnya ya Mas. Nah itu ada kemungkinan melanjutkan koreksi gitu. Cuman yang perlu diperhatikan juga bahwa IHSG ini kalau misalkan terkoreksi, ini merupakan koreksi wajar, jadi harapannya pemirsa IDX Channel nggak perlu khawatir, karena kalau misalkan kita tarik mundur nih Mas, dari awal Agustus atau dari 4 Agustus itu IHSG sudah menguat sekitar 7,7%. Jadi kalaupun IHSG-nya melemah atau merah, ini merupakan koreksi wajar karena memang ada kemungkinan didominasi sama aksi profit taking. Baik, Ibu Mayang, yang cukup menarik adalah indeks harga saham gabungan tetap menguat Ibu ketika di perdagangan Rabu asing jualan, setelah dalam 11 hari perdagangan terakhir asing konsisten masuk ke pasar domestik. Kemudian penguatan ditopang oleh saham-saham konglomerasi masih melaju. Apakah Anda melihat peran dari investor domestik dalam hal ini, Ibu Mayang? Iya, untuk investor domestik ini kalau kita perhatiin memang sudah mulai lincah, terutama sejak COVID kemarin ya, gitu. Jadi literasi keuangan kita semakin membaik, dan masyarakat juga semakin aktif untuk bertransaksi atau berinvestasi gitu. Nah, kalau misalkan hari ini pada perdagangan kemarin itu untuk pertama kalinya net sell setelah sekian hari itu net buy. Jadi kalau diperhatiin lebih detail lagi,
net sell asing tuh kenapa bisa terjadi sih? Yang pertama itu bisa juga karena kondisi rupiah terhadap US dollarnya kayak gitu. Kemudian yang kedua juga dari sentimen atau ketidakpastian, ada uncertainty yang mana kita tahu uncertainty ini erat kaitannya sama makroekonomi, Baik. sama politik ataupun isu geopolitik kayak gitu. Nah untuk saat ini karena memang IHSG-nya udah di area resisten dan beberapa saham juga sudah mulai kena area resisten, jadi ada kemungkinan juga profit taking gitu Mas. Baik. Itulah sebabnya mengapa dia net sell. Oke, untuk besok Ibu akan cenderung mengalami pelemahan seiring investor juga menantikan rilis data inflasi PCE Amerika Serikat di Jumat waktu setempat akhir pekan ini. Iya, untuk PCE betul, jadi para pelaku pasar itu hari ini masih menantikan data PCE, Personal Consumer Index, itu besok ya dirilisnya sekitar jam 7.30 malam WIB. Nah, core PCE ini merupakan indikator inflasi atau dari sisi belanja rumah tangga gitu, dan ini mencerminkan keadaan ekonomi di sana. Nah, jadi kalau misal ini dilansir dari Trading Economics ya Mas. Ya. PCE itu konsensusnya memprediksi untuk core PCE 0,3% month on month, sama seperti periode bulan sebelumnya gitu. Ya. Kemudian untuk personal income ini diprediksi 0,4 dibanding bulan sebelumnya itu 0,3, dan dari sisi personal spending month on month ini konsensus memprediksi sekitar 0,5% dibanding periode sebelumnya itu 0,3. Artinya jika belanja rumah tangga ini meningkat, artinya ekonomi Amerika membaik, DXY-nya membaik, dan ini merupakan ada kemungkinan karena DXY-nya itu membaik ya, naik, artinya untuk USD IPR ini ada kemungkinan terkoreksi gitu. Nah, sedangkan untuk IHSG hari ini lagi di area resisten, jadi sebetulnya rawan profit taking balik lagi. Oke, saham konglomerasi hari ini melaju kencang Ibu dan menjadi penopang utama indeks harga saham gabungan ketika kontributor dari perbankan big cap masih cukup minim sampai sejauh ini. Langsung saja kita ke DCII Ibu. Hari ini menjadi penopang terbesar, kembali all time high hari ini di 362.000 meskipun di penutupan penguatan lebih ke arah terbatas. Analisis dan rekomendasi Anda untuk DCI. Oke, untuk hari ini market mover itu sebetulnya ada DCII, DSSA, Telkom, MDKA, terus yang big bankersnya ada BCA, ASI, sama BBRI. Nah, kalau misalkan melihat dari DCI-nya sendiri, DCI ini bergeraknya di dalam trend bullish ya, jadi dia strong bullish. Jadi kalau misalkan pemirsa ada punya saham DCI, ini masih bisa di-hold karena hari ini bergeraknya di atas MA, artinya masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Untuk resisten sebetulnya ada di titik previous high, di titik ATH-nya sekitar 398.000 sampai dengan angka psikologis 400.000 itu target untuk DCI kayak gitu. Baik. Masih ada peluang ruang penguatan lanjutan dan akan menembus level new all time high kembali, Ibu Mayang, untuk DCI? Iya, betul Mas. Jadi bisa di hold dengan next targetnya ada di 398.000 sampai dengan 400.000. Baik. Dari DCI kita beralih ke saham konglomerasi lainnya, Ibu. Ada DSSA. Ini berkaitan dengan rebalancing ini, di mana hari ini DSSA juga mencatatkan rekor tertingginya di sepanjang sejarah. Meskipun di posisi penutupan sesi kedua hari ini, saham DSSA penguatannya sudah mulai terbatas di 2,26%. 100.000 intraday tertinggi DSSA hari ini. Ya, untuk DSSA, nah ini baru DSSA-nya lagi ATH, membentuk titik all time high yang baru. Jadi sebelumnya titik ATH itu ada di 97.000 ya. Iya. Hari ini di 97.975. Artinya ada resisten psikologis 100.000, ini ditembus dulu, baru kalau udah selesai, maka next target itu ada di sekitaran 105.700 sampai dengan 108.700 itu next target buat DSSA. Cuman kalau untuk DSSA ini stokastik sudah mulai memasuki area oversold. Artinya untuk DSSA ini kalau misalkan
harganya bergerak di bawah MA5 atau harganya mulai bergerak di bawah 91.000, maka jangan lupa set your trailing stop, amankan cuan kayak gitu. Oke. Analisis dari DCI dan DSSA hari ini menjadi penopang terbesar indeks harga saham gabungan hingga mencatatkan rekor intraday tertinggi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, menarik. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pertanyaan sudah cukup banyak masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Pegas, di mana Pegas dalam hal ini direkomendasikan oleh Ibu Mayang, direkomendasikan buy, supportnya di 1670, resisten hingga ke 1780. BBTN juga direkomendasikan buy 1280 hingga ke 1375. Sido lebih ke arah spekulatif buy, supportnya di 520, resisten hingga ke 550. Dan terakhir ada BTPS, spekulatif buy, supportnya di 1390, resisten hingga ke 1490. Ada Pegas, BBTN, Sido, dan BTPS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ibu Mayang, kita ke Pegas terlebih dahulu, Bu. Terutama pertimbangan dari sisi teknikal, alasan Pegas masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Hari ini melesat di 3%, di 17.15, Ibu Mayang. Iya, oke. Untuk Pegas, hari ini Pegas berhasil uji support. Jadi di situ ada support lower channel, sekaligus ada MA50 di angka 1670 sampai dengan MA50 itu di 1660 kayak gitu. Nah, untuk hari ini Pegas sudah menguat, dan menariknya untuk indikator stokastik ini baru ada potensi untuk golden cross. Artinya meskipun hari ini sudah menguat 3,3%, tapi karena hari ini candlenya itu adalah bullish engulfing, jadi untuk besok masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Jadi untuk Pegas ini masih bisa buy dengan target price yang paling dekat itu ada di angka 1780 sampai 1800. Baik, buy di level berapa untuk Pegas? Untuk buy bisa di area 1670 sampai dengan closing hari ini di 1720 juga masih oke. Baik, penutupan hari ini di 17.15, sementara di 17.20 ketika penguatan berlanjut esok hari masih direkomendasikan buy untuk Pegas. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke samping kedua dari perbankan, ada BBTN. Tadi pun juga sudah sampaikan dari sisi fundamental. Ibu Mayang, dari sisi fundamental BBTN catatannya cukup baik, Ibu, di semester pertama ketika dari perbankan Himbara rata-rata mengalami perlambatan, termasuk juga dengan perbankan big cap Himbara. Sementara BBTN masih tumbuh, mampu tumbuh di atas 10%, Ibu, dari sisi laba bersihnya. Bagaimana Anda melihat raihan yang didapatkan oleh BBTN dan respon dari investor secara teknikal hari ini? Iya, untuk BBTN hari ini dia ada horizontal support ya di sekitar 1240 sampai dengan 1290, yang mana ini juga bertepatan dengan MA20 di angka 1244 gitu. Kemudian untuk hari ini BBTN bergeraknya menguat diiringi dengan kenaikan volume, dan untuk stokastik juga ada golden cross. Jadi untuk BBTN ini masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Rekomendasinya buy dengan potensi target price itu ada di sekitaran 1375 sampai dengan 1415. Baik, itu target jangka menengah, Bu, atau jangka pendek? Jangka pendek, Mas. Oke. Iya, target jangka pendek. Kalau misalkan area ini sudah berhasil ditembus, artinya ada peluang buat melanjutkan penguatan menuju ke target price selanjutnya itu di sekitar 1.500 sampai dengan 1.545. Baik,
Dari BBTN kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, pemirsa. Ada SIDO ini, lebih ke arah spekulatif buy. Saya akan coba update posisi penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini. Untuk SIDO, saya akan coba cek sebentar. Ada SIDO, industri jamu, ditutup flat di 5.30, Ibu, sempat tertekan ke 5.25. Analisis untuk SIDO, spekulatif buy di level berapa? Baik, untuk SIDO ini saat ini menghadapi uji support. Di situ ada MA50 dan MA20 di sekitaran 520 sampai dengan 525 ya. Jadi bisa spekulatif buy karena memang masih menghadapi uji support. Kemudian untuk candlestick juga sekarang bergeraknya dalam posisi doji gitu. Jadi kita tahu bahwa doji ini merupakan pola candle reversal gitu, jadi bisa spekulatif buy, ada potensi melanjutkan penguatan. Untuk SIDO, target price yang terdekat itu ada di 550 sampai dengan 560. Baik, pola yang terjadi untuk SIDO, Ibu, dalam jangka panjang ini sudah tertekan cukup dalam, bahkan sudah separuh dari harga tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya. Iya, betul. Jadi untuk jangka pendek, SIDO ini bergeraknya bullish ya. Jadi untuk saat ini posisinya kalau misalkan tren bullish biasanya kita memang pakai moving average sebagai area support gitu. Makanya kita rekomendasikan buy. Jadi SIDO ada potensi untuk kembali menguat gitu. Baik. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, pemirsa. Ada BTPS, PT Bank BTPN Syariah, hari ini menguat di 2,81%, sempat melemah tadi di 14.15. Dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan dan hari ini mencoba untuk berbalik rebound signifikan. Analisis untuk BTPS, spekulatif buy di level berapa? Oke, untuk BTPS ini spekulatif buy karena memang BTPS saat ini sedang menghadapi uji support. Area support itu untuk BTPS ada di 1390 sampai dengan 1440 di MA5-nya gitu. Jadi di sini ada MA5, MA20 dan MA50. Ada 3 lapis support di area ini. Kemudian hari ini sudah mulai bergerak hijau, volumenya menguat dan stokastiknya ini baru aja golden cross. Jadi untuk BTPS ada potensi untuk rebound atau melanjutkan penguatan dengan target price yang paling dekat itu ada di 1490 sampai dengan 1545. Baik, penutupan hari ini di 1465 menguat di 2,81% untuk BTPS. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, pemirsa. Ada Pegas, PBTN, SIDO, kemudian juga BTPS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Mayang, kita hold kembali, Ibu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, meskipun penguatan lebih ke arah terbatas, pemirsa. Di mana di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan menguat di 0,20%, jauh terpangkas dari sisi penguatan persentase intraday hari ini. Ditutup di level 7.952.088, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan sempat menguat ke 8.022.758, merupakan intraday tertinggi di sepanjang masa. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. Grafis yang pertama, MNC 36 ditutup menguat di 0,10%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,56%, sementara LQ45 tertekan di 0,23%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, di mana sektor industri ini mengalami penguatan di 2,58%, teknologi menguat di 1,86%, konsumsi non-primer juga menguat di 1,57%, infrastruktur melemah di 0,79%. Sementara saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Grafis selanjutnya ada Toba ditutup menguat di 1.350, DSSA menguat ke 9.715, kita akan coba cek untuk DSSA ya. Untuk posisinya di penutupan sesi kedua hari ini,
di 97.150. Dapat Anda abaikan untuk posisi DCA, ketinggalan angka nolnya di 97.150 ya. Anda dapat abaikan untuk DSSA, kemudian PSAB melesat hari ini ke 550, CPRO juga menguat, ditutup di level Rp68 per sahamnya. Ya, grafis yang terakhir, saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Saham apa saja? Ada Wi-Fi melemah di 2.880, Brand juga tertekan di 9.300, Aman melemah di 7.750, dan Adaro di Rp1.770 per sahamnya. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Bu Mayang, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Bu. Hari ini cukup banyak pertanyaan masuk. Langsung saja kita ke Bapak Jason Yohan dari Jakarta. Menanyakan saham BSBK, Ibu. Melesat signifikan 33% di level 95. Bapak Jason ini punya di angka 90. Resisten selanjutnya di berapa arah untuk BSBK? Ya, untuk BSBK hari ini memang masuk ke daftar saham top frekuensi ya, Mas. Untuk resisten itu ada di titik previous high sekitar di angka 100 sampai dengan 105 gitu. Jadi untuk BSBK ini bisa di hold. Namun catatannya BSBK ini tipikal saham yang high risk high return. Jadi dia dalam saham ini bisa menguat langsung 33%. Artinya lebih disarankan untuk short term trading. Tentunya ini kita menjawab, jadi bukan kita merekomendasi ya gitu. Jadi keputusan trading itu dikembalikan ke Bapak Ibu masing-masing. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Menanyakan saham Wi-Fi, Ibu. Hari ini koreksi dalam setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di tengah pelemahan yang terjadi, momentum untuk entry tidak, Bu? Atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Oke, untuk Wi-Fi ini memang sudah sampai di area resistensinya di sekitar 2.950 sampai resisten itu di 3130 sampai dengan 3230 yang mana ini sudah disentuh ya kemarin. Jadi kalau misalkan hari ini Wi-Fi-nya melemah, ini merupakan pelemahan wajar, biasa Mas, diwarnai sama aksi profit taking. Jadi karena hari ini ditutupnya di bawah MA5, maka artinya jangan lupa untuk cut profit, amankan cuannya. Nanti kalau misalkan mau beli lagi, better belinya di sekitaran area support, di sekitar MA 20 di 2760 atau sekalian tunggu di MA50 di angka 2550. Baik. Selanjutnya Bapak Rifai dari Cangkring, Ibu, Rembang, menanyakan Antam punya harga average di 2870 profit. Potensi ke depan ada peluang ke 3.000-an kembali tidak untuk Antam? Oke, untuk Antam saat ini resisten yang terdekat itu ada di 3070 sampai 3170. Nah, posisi stokastik itu sudah memasuki area overbought. Artinya apa? Ini sudah jenuh beli kayak gitu. Jadi untuk Antam karena sejak Antam ini pergerakannya cenderung sideways sejak Mei 2025 gitu. Nah artinya untuk Antam ini disarankan tradingnya short term trading supaya ada potensi cuan yang lebih konsisten. Untuk sekarang mungkin siap-siap profit taking, nanti bisa buyback di sekitaran 2780 sampai dengan 2900. Baik, Bapak Purnomo dari Surabaya menanyakan dari properti, Bu, BSDE, akankah terus melaju kencang ke depannya? Target resisten selanjutnya? Oke, untuk BSDE karena hari ini kembali menguat dan lumayan signifikan, BSDE masih bisa di-hold nih Pak. Dengan target selanjutnya itu ada di 1260 sampai dengan 1340 begitu. Jadi untuk BSDE rekomendasinya bisa di-hold, targetnya 1260, 1340 dan jangan lupa cut profit jika BSD-nya bergerak di bawah 1060. Baik. Kita ke Demak, Ibu. Ada Bapak Lutfi. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham MBMA.
untuk support dan resisten untuk perdagangan besok dan perdagangan minggu depan, Ibu. Penutupan hari ini 436. Ya, untuk MBMA saat ini menghadapi uji resisten, jadi resistennya ada 3 lapis, ada MA5, MA50, dan MA200 itu di angka 440 sampai dengan 450. Jadi itulah sebabnya hari ini MBMA bergeraknya di zona merah, ditutupnya menyerupai candle shooting star. Artinya untuk saat ini karena dia udah mulai gerak di bawah MA5, artinya jangan lupa untuk cut profit, amankan cuan. Nanti bisa buyback lagi di bawah sekitaran 400. Oke, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Ibu Mayang, PSAB, Ibu. Singkat saja kita ulas, hari ini naik signifikan 25%, tapi baru ingin masuk. Direkomendasikan tidak, Ibu, di tengah penguatan signifikan yang terjadi? Oke, untuk PSAB ini menguatnya lumayan signifikan ya. PSAB jika sudah beli ini bisa di hold, tapi kalau misalkan hari ini baru berencana untuk masuk, mungkin lebih bijaknya untuk buy di sekitaran area support gitu. Sedangkan untuk support yang terdekat saat ini itu ada di 476 sampai dengan 500. Jadi mungkin kalau untuk posisi entry disarankan untuk entry-nya di area support tadi. Untuk sekarang rekomendasi lebih ke hold, dengan next target itu ada di sekitaran 700 sampai 750. Baik, kita ke Lampung, Ibu. Ada Bapak Joshua Nainggolan, terima kasih sudah berpartisipasi. Kembali dari properti, ada Pewon. Sudah punya harga average di 380. Loss penutupan hari ini di 378. Masih bisa di hold tidak? Oke. Sorry Mas, tadi harga Bapaknya ada di berapa? 380, Ibu. Penutupan hari ini 378. Lossnya masih tipis. Iya, untuk Pewon memang saat ini bergeraknya dia cenderung sideways ya. Kalau misalkan untuk hold atau tidak, mungkin masih bisa di hold. Tapi kita lebih menyarankan untuk nanti average down ketika Pewonnya mulai bergerak di sekitaran 348 sampai dengan 350 kayak gitu. Jadi nanti di sekitar area support bisa average down, sehingga nanti kalau udah kena area resistance average price-nya bisa lebih turun dan ada potensi untuk cuan. Oke, Bapak Bagus dari Medan, Sumatera Utara menanyakan saham DKHH, Cipta Serana Medika. Ambil posisi di 100, hari ini melemah di 113, masih profit meskipun tipis. Untuk mengamankan cuan yang sudah ada, atau akan ada peluang pembalikan arah untuk DKHH ke depannya? Oke, untuk DKHH saat ini memang DKHH-nya sudah mulai bergerak di bawah MA5. Nah, MA5 ini bertindak sebagai support kalau untuk di trend bullish. Karena hari ini dia bergerak di bawah MA5, maka kita lebih menyarankan untuk trailing stop, cut profit, amankan cuannya dulu. Nanti bisa buyback sekitaran MA50 di angka 90 sampai 92. Baik, Bapak Andreas dari Semarang punya HUMI, Ibu, HUMI di 256. Hari ini tidak diperdagangkan di 184. Di cut loss atau di hold saja, Bu, dengan kerugian yang sudah cukup signifikan. Oke, untuk HUMI karena pada perdagangan terakhir itu volumenya masih menguat, jadi mungkin bisa di hold. Nah, nanti bisa dicek dengan hourly chart, jika mulai bergerak di bawah MA5, bisa sell on strong dulu Pak, nanti bisa beli lagi di sekitaran area supportnya. Gitu. Baik, jawaban untuk HUMI. Saham HUMI maksudkan Bapak Andreas di Semarang. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Ibu Mayang. Sebenarnya masih ada Bapak Robert dari Maluku, Pak Amir dari Bombana, dan Pak Rory dari Tangerang Selatan. Tapi Pak Rory juga menanyakan BSD dan tadi pun juga sempat kita ulas. Mohon maaf untuk Pak Amir di Bombana dan Bapak Robert dari Maluku. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan hari selanjutnya. Ibu Mayang, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Ibu. Thank you. Baik, terima kasih ada Ibu Mayang Anggita, Senior Technical Analis Pandin Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.